Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu di kelas 8 SMP Negeri 25 Medan. Jadi kemarin kita udah mempelajari tentang gerak, gaya sampai kepada hukum Newton ya. Dan ada yang sudah mengerjakan tugas, ada yang belum. Jadi deadline-nya hari ini ya, ibu tunggu. Jika tidak ada maka nilainya tidak ada. Oke, sekarang kita masuk ke bab 4 tentang usaha, pesawat sederhana, dan kerja otot rangka. Jadi setelah kita mempelajari gerak, kita akan mempelajari yang namanya gaya ya. Nah, setelah gaya kita akan mengenal yang namanya usaha. Jadi ini berkaitan ya, berkesinambungan. Oke, kita lanjut aja. Jadi di usaha ini kita akan mempelajari yang namanya pesawat sederhana. Jadi ini adalah merupakan peta konsep kita. Pesawat sederhana itu membutuhkan yang dinamakan usaha. Jadi agar pesawat sederhana ini bekerja secara efektif, maka dibutuhkan sebuah usaha. Nah, di usaha itu kita akan berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Sedangkan gaya sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Kemudian juga perpindahan sudah kita pelajari di bab sebelumnya ya. Kemudian yang akan kita pelajari juga di sini adalah tentang jenis-jenis dari pesawat sederhana itu apa aja. Ya, jenisnya di sini ada pengungkit, ada bidang miring, dan ada katrol. Jadi ini 3 jenis pesawat sederhana. Nah, pengungkit di sini ada 3 jenis juga. Ada pengungkit jenis pertama, contohnya seperti gunting ya. Kemudian pengungkit jenis kedua, contohnya di sini adalah pinset. Ya, yang ketiga, pengungkit jenis ketiga contohnya adalah pemecah kemiri ya, atau pemecah kalau kalian makan kepiting ya. Kemudian di katrol ada 3 jenis juga, ada katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Jadi di peta konsep ini yang akan kita pelajari di bab ini ya. Usaha. Usaha adalah banyaknya energi yang diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Jadi ini adalah definisi usaha. Jadi silahkan dicatat ya. Banyaknya energi yang diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Berarti usaha itu energi sebenarnya, tapi dapat mengubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain. Usaha itu sangat berkaitan erat dengan energi. Nah, energi sendiri adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi, hubungan usaha dan energi tidak dapat dipisahkan ya. Nah, misalnya contoh di sini ada bidang datar ya. Kemudian ada di sini sebuah benda atau anggaplah ini sebuah tembok ya. Kemudian ada orang yang ingin berusaha mendorong tembok ini. Maka dia ingin mendorong ke arah kanan. Ketika ia dorong, maka temboknya bergerak, berarti dia sedang melakukan yang namanya usaha, ya. Si orang ini telah melakukan yang namanya usaha. Nah, jarak perpindahan dari tembok sebelum didorong dan setelah didorong yang dinamakan dengan S. S ini adalah jarak perpindahannya, ya. Nah, jika benda atau dinding ini tidak bergerak, maka orang ini dikatakan tidak melakukan usaha, artinya usahanya sama dengan 0 ya. Tapi ketika dia dinding ini berpindah, benda ini berpindah, maka dia telah melakukan usaha dan usahanya tidak sama dengan 0. Berarti ada nilainya gitu ya. Nah, rumus dari usaha ini adalah W ya. W besar sama dengan F dikali S. Nah, kita udah ketahui F ini adalah gaya. Berarti apa yang diberikan orang ini adalah gaya F. Ya, kemudian jaraknya S ini adalah jarak. Jarak di sini setelah benda ini diberikan gaya terjadi perubahan tempat perpindahan. Jadi jaraknya perpindahan itu disebut dengan S. Makanya rumus dari usaha ini adalah F dikali S atau gaya dikali jarak. Nah, ini. W itu satuannya adalah J besar atau sering disebut dengan Joule ya. Kalau gaya Newton ya sudah tahu S adalah perpindahan dalam satuan meter. Nah, di sini jika ditemukan di soal ya, jika ada satuan Joule maka sama dengan nilainya
1 Newton dikali 1 meter. Itulah arti dari 1 Joule. Kemudian hubungan antara daya dan usaha. Selain kita mempelajari usaha, di sini juga ada yang namanya daya. Ya. Daya adalah laju suatu benda dalam melakukan usaha. Ya, bedakan usaha dengan daya. Kalau usaha tadi kan energi yang dikeluarkan untuk mengubah suatu bentuk ke bentuk lainnya, itu usaha yang berasal dari energi. Sedangkan daya ini laju suatu benda dalam melakukan usaha atau besar usaha yang dilakukan gaya dalam waktu 1 sekon. Jadi daya ini besarnya usaha yang dilakukan seseorang tiap satuan sekon. Misalnya tadi dinding tadi, berapa daya dia untuk mendorong itu, berarti berapa banyak usaha yang dilakukannya setiap detik ya untuk mendorong dinding tadi. Misalnya di sini ada bidang miring, ini misalnya jalan ya, bukit. Kemudian ada mobil. Kita sebut ini mobil A dan ini mobil B. Jika mobil ini berusaha, berarti dia memiliki usaha untuk menaiki bukit ini. Si mobil A memiliki waktu 1 menit untuk menaiki mobil ini, sedangkan si mobil B memiliki waktu 2 menit untuk menaiki mobil ini hingga ke puncak. Maka daya yang dimiliki mobil A lebih besar dibandingkan daya yang dimiliki mobil B. Jadi bisa paham ya, daya di sini adalah besar usaha yang dilakukan mobil ini per satuan detik ya. Sedangkan usaha itu adalah energi yang dikeluarkan untuk melakukan sebuah perpindahan ya. Kita lanjut. Nah, rumusnya di sini adalah P sama dengan W per T. Berarti P ini adalah daya, satuannya disingkat dengan W ya. Usaha di sini disingkat dengan J ya, udah tahu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita udah masuk ke jenis-jenis pesawat sederhana. Tadi kita udah memahami apa usaha, kemudian apa daya, apa perbedaan usaha, daya, dan energi ya. Sekarang kita masuk ke pesawat sederhana, ke inti dari bab ini ya. Ke inti dari bab ini. Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Dengan memanfaatkan pesawat sederhana, pekerjaan manusia akan lebih ringan. Jadi pesawat sederhana ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memudahkan suatu pekerjaan yang sebelumnya pekerjaan itu harus membutuhkan banyak gaya, 1 dan gaya 2. Maka menggunakan pesawat sederhana, gaya ini bisa diminimalisir menjadi 1 gaya yang bekerja. Artinya pekerjaan kita bisa lebih ringan ya. Nah, yang pertama itu pesawat sederhananya adalah tuas pengungkit. Tadi ada 3 ya, tuas pengungkit ya. Nah, ini adalah titik tumpu ya, yang segitiga titik tumpu, dan di sini ada batu. Ini adalah bayangkan timbangan ya, ini titik tumpunya. Nah, beban ini diberikan pada lengan pada bagian kiri ya, dan sedangkan ini adalah lengan manusia yang bisa memanfaatkan lengan ini untuk mengenjot si batu. Jadi bisa kita lihat ya, di sini TB adalah titik beban ya, ini adalah titik di mana beban ini berada. Kemudian TT adalah titik tumpu, ini adalah titik tumpu ya. Yang di sini yang merah ini bertuju titik tumpu. Kemudian titik kuasa adalah yang di sini. Jadi di sini kenapa disebut titik kuasa? Karena di sini akan diberikan F atau gaya. Jadi manusia akan memberikan gaya di sini ya. Di gaya ini untuk mengangkat batu ini. Jadi berapa besar gaya yang diberikan untuk dapat mengangkat batu ini. Jadi ini adalah titik beban, ini adalah titik kuasa ya. Dan ini dari titik tumpu ke titik beban disebut dengan lengan beban atau LP. Dari titik tumpu ke titik kuasa disebut dengan
LK. Ini LK ya, lengan kuasa. Jadi lengan kuasa dan titik kuasa inilah yang diberikan gaya sehingga batu ini dapat terangkat. Jadi rumusnya adalah W dikali LB sama dengan F dikali LK. Maka di sini W-nya apa? W di sini kan beban ya. Kemudian F di sini gaya yang diberikan. LB ini lengan beban. Berarti W berat benda dikali lengan beban sama dengan gaya dikali lengan kuasa ya. LK di sini. Berarti rumusnya W dikali LB sama dengan F dikali LK. Keuntungan mekanisnya rumusnya sama dengan W per F sama dengan LK per LB ya. Sama aja ini W, F pindah ke bawah jadi per ya. W per F sama dengan B pindah ke bawah LK per LB. Ini adalah kali silang ya. Kita lanjut. Alat-alat yang bekerja berdasarkan prinsip tuas diantaranya sebagai berikut ya. Prinsip apa sih contoh dari tuas pengungkit ini? Pesawat sederhana jenis tuas pengungkit ini apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Tadi kan kita artikan bahwa pesawat sederhana itu dapat meminimalisir gaya yang diberikan, arti mempermudah pekerjaan manusia. Contoh di sini ada pengungkit jenis pertama ya. Ada 3 jenis pengungkit ya. Pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Nah, pengungkit jenis pertama contohnya apa? Di sini kita tahu dulu apa definisi dari pengungkit jenis pertama. Titik tumpu di antara titik beban dan titik kuasa ya. Titik beban ini berarti titik yang mendekati dengan beban. Titik kuasa adalah titik yang mendekati dengan gaya diberikan nantinya ya. Titik tumpu ini berada di tengah-tengah. Contohnya apa? Nah, contohnya gunting. Nah, titik tumpunya di sini kan, ini adalah penyatuan dari pegangan dengan pisau gunting. Jadi, titik tumpunya di sini berada di tengah-tengah. Dia di antara titik beban dan titik kuasa. Titik kuasa inilah di sini akan diberikan gaya oleh manusia ya. Sedangkan titik beban ini di sini yang akan memotong kertas. Artinya di sini yang akan memiliki beban ya. Ketika ini dibuka maka dimasukkan kertas dan diberikan gaya pada titik kuasa ini, maka kertas akan terpotong ya. Bedakan ya, pengungkit jenis pertama titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh yang lain adalah ini jungkat jangkit, titik tumpunya di tengah, bebannya di sini, kuasanya di sini ya kan. Kemudian tang juga sama prinsipnya seperti gunting. Kemudian apa? Timbangan, di mana titik tumpunya di sini? Titik tumpu berada di antara titik beban. Ini, box ini adalah tempat untuk meletakkan beban yang mau ditimbang. Sedangkan ini adalah titik kuasanya ya. Lanjut, alat-alat yang bekerja berdasarkan prinsip tuas diantaranya sebagai berikut. Apa yang kedua? Nah, pengungkit jenis kedua di sini ya. Pengungkit jenis kedua apa definisinya? Titik beban di antara titik tumpu. Tadi kan kalau pengungkit jenis pertama titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Ini titik bebannya yang berada di tengah di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya apa? Ini troli satu roda. Nah, titik tumpunya di paling ujung ya. Ini yang roda ini yang melingkar ini adalah titik tumpu. Kemudian nah, ini titik bebannya berada di tengah-tengah. Nah, beban itu kan akan diletakkan di cerobong ini kan. Kemudian titik kuasanya berada di ujung. Berarti apa? Titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Disebut dengan tuas pengungkit jenis kedua. Ya, contohnya apa? Ini dia troli roda. Kemudian di sini apa? Pemotong kemiri ya. Di sini ada titik tumpunya. Apa katanya titik beban? Inilah titik beban. Berada di antara titik tumpu, ini titik tumpu, dan titik kuasa. Titik kuasa inilah yang dipegang tangan manusia ini. Nah, contoh yang lain banyak.
pelubang kertas, contohnya lain ada pemotong kertas, dan pembuka tutup botol. Ini semua titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa, sebagaimana yang ada pada troli ini ya. Pengungkit jenis ketiga di sini contohnya adalah sekop, di mana titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Ya, lihat di sini titik kuasanya di mana. Nah, titik kuasa ini berada di tengah-tengah di antara titik beban dan titik tumpu ya. Jadi kuasa sebenarnya di sini diberikan gaya, kan tangan manusia yang memberikan gayanya di sini kan. Gak mungkin dipegang satu ini aja untuk mengangkat mensekop pasir. Berarti yang tangan manusia memberikan gaya kan yang di sini. Kemudian beban yang diberikan di sini. Nah, titik tumpunya adalah pegangan ini. Contoh yang lain apa? Pinset, ya kan? Kalau kita megang pinset, kita nggak mungkin megang ujungnya kan? Tapi kita megang tengahnya. Berarti yang tengah ini adalah titik kuasanya. Dan ujung ini yang tajam adalah titik beban. Sedangkan yang paling ujung yang menyatu ini adalah titik tumpu gitu ya. Contoh yang lain adalah hektar ya. Hektar tentu kita pegang tengahnya ya. Berarti dia ada titik kuasa di tengah. Dan ini juga penjepit roti ya kan, kita pegang di tengah, titik tumpunya malah di ujung, titik bebannya di ujung, tapi titik kuasanya di tengah gitu ya. Selanjutnya kita beralih ke benang miring. Pesawat sederhana yang pertama sudah kita lalui, terdiri dari 3 jenis tadi, tuas pengungkit ya, jenis pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya kita masuk ke bidang miring. Nah, misalkan di sini ada gunung, di sini ada sebuah mobil yang akan ditarik ke atas ya. Nah, keuntungan mekanisnya di sini adalah W per F sama dengan S per H gitu ya. W di sini adalah beban ya. F ini adalah gaya yang ditarik ke atas, sementara bebannya ini adalah ke bawah ya. Panjang bidang miring itu adalah S. Nah, jarak yang akan ditempuh mobil ini disebut dengan S. Kemudian H itu adalah ketinggian dari benang miringnya. Jadi rumusnya sama dengan W per F, berarti beban ya dibagi dengan gaya sama dengan jarak dibagi dengan tinggi. Jadi itu adalah rumus keuntungan mekanisnya. Selanjutnya di sini alat-alat prinsip kerjanya yang berdasarkan bidang miring. Contohnya di sini skrup. Ya, mana di sini bidang miringnya? Ini. Di bagian skrup ini yang berputar-putar lilitan ini kan lama-lama ke bawah ini, miring. Putaran ini miring dia. Ini disebut dengan bidang miring. Kemudian gergaji di bagian yang tajam, ada kan? Di bagian tajam ini adalah bidang miring. Untuk mempermudah kerja manusia semuanya pesawat sederhana. Kemudian ini di ujung paku ini kan bidang miring dia. Tidak lurus tapi dia meruncing. Kemudian tangga ini kan bidang miring. Kemudian kapak, di bagian ujung kapak ini kan ada bidang miring ya. Kalau dia tumpul, nggak dibuat bidang miring, maka dia tidak akan tajam. Contohnya pisau juga di bagian sini yang sering diasah, dia kan meruncing bidang miring dia. Makanya inilah yang mempermudah kerja manusia aplikasinya ya. Kemudian katrol. Nah, pesawat sederhana berupa roda yang sekelilingnya dapat dilalui tali atau rantai. Jadi tadi ada 3 pesawat sederhana. Pertama tuas pengungkit, yang kedua ada benang miring, dan yang ketiga ada katrol. Nah, katrol ini beda lagi bentuknya. Dia memanfaatkan tali dan bentuk roda ya. Bisa dilihat contohnya di sini. Jenis pertama adalah katrol tetap ya. Yang pertama itu katrol tetap. Artinya katrol tetap roda dan talinya ini tidak bergerak, dia posisinya tetap. Ya, diberikan beban di sini, ini adalah bebannya W, dan di sini F adalah gaya ya, titik kuasanya gaya yang akan diberikan di sini ya. Ditarik talinya ke bawah maka akan naik ke atas ya bebannya. Kemudian di sini adalah titik tumpunya. Nah, titik tumpunya di sini berada di tengah-tengah roda ini dan tidak bergerak. Ini artinya katrolnya tetap.
Nah, rumusnya di sini adalah keuntungan mekanisnya LK per LB sama dengan 1. Jadi rumusnya lengan kuasa, ini kan lengan kuasa ini. Lengan kuasa dibagi lengan beban sama dengan 1 ya. Nanti untuk lebih jelasnya ke contoh soal ya. Selanjutnya katrol jenis kedua adalah katrol bergerak. Berarti katrolnya berpindah tempat ya. Kalau tadi katrolnya tetap di situ saja, yang bergerak adalah talinya. Ini malah katrolnya yang bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas ya. Nah, titik tumpunya berada di tengah-tengah dari roda tersebut. Jika diberikan beban dengan gayanya ke atas ya, titik kuasanya di atas, maka rumusnya adalah LK per LB. Mana LK? LK itu adalah lengan yang diberikan gaya, diberikan F ya. Berarti ini LK per LB, lengan bebannya adalah ini ya. Karena LK di sini 2 kali LB, berarti lengan kuasa di sini sama dengan 2 kali lengan beban. Maka keuntungan mekanisnya adalah 2 LB per LB sama dengan 2 ya. 2 lengan beban sama dengan per lengan beban sama dengan 2 ya. Oke. Kita lanjut. Katrol ganda di sini berarti katrolnya yang banyak nih. Katrolnya ada 4 ya. Nah, bagaimana rumusnya? Keuntungan mekanisnya di sini jumlahnya sama dengan jumlah tali atau N. Jadi sama dengan banyaknya tali, panjangnya tali ya. Oke. Roda, gigi atau gear. Jadi ini kayak lebih ke aplikasi dari katrol itu. Misalnya kita ambil contoh sepeda ya. Sepeda, gear belakangnya ya. Gear belakang ini ukurannya lebih kecil dibandingkan gear yang di depan ya. Ini gear yang di depan. Kemudian putarannya, karena dia kecil, otomatis ini putarannya lebih cepat. Sedangkan gear yang di depan, dia ukurannya lebih besar, tapi putarannya otomatis lebih lambat. Karena apa? Ini putaran ininya, karena dia punya kelilingnya yang besar. Ini kelilingnya kecil ya. Maka sehingga menghasilkan perbedaan gaya yang lebih besar pada roda. Ya, perbedaan gaya pada gear kecil dan gear besar ini akan menghasilkan perpaduan gaya yang lebih besar. Artinya kalau diayu, gear kecil ini akan bermutar lebih banyak dan menarik si gear besar ini. Jadi gaya yang dipadukan antara kecil dan besar ini akan terjadi gaya yang lebih besar pada roda ya. Di sini efisiensinya energi keluaran bermanfaat berbanding energi masukan total. Jadi energi yang keluar itu yang bermanfaat. Misalnya kita berikan gaya pada ayunan ini, kita ayuh kereta ini, sepeda ini, maka efisiensinya dibagi dengan energi yang kita berikan. Jadi itu berapa energi yang keluar di sini ceritanya, itulah efisiensi. Berapa efisiensi gaya yang kita berikan, kita hitunglah energi keluaran bermanfaat dan dibagi dengan energi yang dimasukkan total ya. Kemudian pesawat sederhana di sini contohnya pada sistem rangka ya. Ini aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini pesawat sederhana yang aplikasi contoh pada bagian kepala dan leher kita ya. Ini mengaplikasikan pengungkit jenis 1 ya, jenis pertama. Titik tumpu berada di antara titik beban ya. Kita tahu pengungkit jenis pertama itu kan titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Contohnya lihat pada gambar. Yang segitiga ini adalah titik tumpunya. Jadi di leher kita ini adalah titik tumpu, sedangkan di dagu kita adalah titik beban. Ini adalah bebannya ya. Wajah kita ke bawah ini adalah bebannya. Sedangkan kuasanya, titik kuasanya adalah ini tanda panah ke bawah. Jadi kita bisa menggerakkan kepala kita ke atas dan ke bawah berdasarkan apa? Gaya yang diberikan pada leher kita bagian belakang ini. Ya.
pada bagian ini, sedangkan titik tumpunya adalah pada leher seperti ini ya. Ya, kemudian pengungkit jenis ketiga itu contohnya ada pada lengan kita. Nih. Lengan. Kuasa, apa itu definisi pengungkit jenis ketiga tadi? Kuasa terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Berarti kuasanya di tengah ya, titik kuasanya di tengah. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahu. Contohnya apa? Nah, di sini adalah titik tumpunya yang segitiga. Kemudian titik kuasanya adalah di sini. Ya, ini adalah gaya yang diberikan. Yang tanda panah ke atas, dan bebannya itu adalah di tangan kita, apa yang kita pegang. Kalau dia lagi main bulu tangkis, berarti yang dia pegang adalah raket bulu tangkis. Nah, gaya yang kita berikan adalah melalui lengan kita ini. Ya, yaitu prinsip pengungkit jenis ketiga. Contoh prinsip pengungkit jenis kedua dalam kehidupan sehari-hari di tubuh kita adalah ini, ketika kita sedang menjinjit. Beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Pengungkit jenis 2 itu beban berada di tengah ya, di antara titik tumpu dan titik kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Ini ketika jinjit ya, coba dirasakan, dipraktekkan di rumah. Beban kita berada di tengah-tengah. Kenapa di tengah-tengah? Karena inilah kaki kita ini. Ini kan bebannya ke bawah ini ya, mengikuti gaya gravitasi. Kemudian titik tumpunya di mana? Di jari-jari kaki kita yang kita jadi pertumpuan untuk berjinjit ya, berdiri. Maka gaya yang diberikan adalah dari telapak kaki kita yang bagian ujung belakang ya, tumit kita ya. Inilah kita berikan gaya. Makanya prinsip pada ketika jinjit ini adalah mengikuti prinsip pengungkit jenis kedua ya, yang dimana beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu seperti itu. Contohnya lagi di sini ya, hampir sama ini. Orang yang sedang berolahraga ini mengangkat barbel ya, gambar A. Dan gambar B, posisi lengan kuasa, lengan beban, dan penumpu pada tangan saat mengangkat barbel ya. Nah, ini bisa dilihat di sini adalah titik tumpunya. Nah, ini adalah titik tumpunya. Kemudian ini adalah otot bisep. Ketika kita mengangkat beban, otot bisep akan berkontraksi sehingga dia memendek ya. Contohnya ini kalau orang menunjukkan otot kan dia dilekukan lengannya ini. Yang menonjol ini namanya otot bisep ya. Titik tumpunya berada di antara lengan atas kita dan lengan bawah atau sering disebut dengan siku. Inilah penumpunya ya. Kemudian lengan kuasanya ini, lihat kursor ibu, dan gayanya akan diberikan di sini ya, di tulang hasta ini. Dan bebannya adalah barbel ini. Inilah yang disebut sama dengan konsep pengungkit jenis ketiga ini. Artinya apa? Kuasa terletak, ini kan kuasa terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Jadi gaya yang diberikan kan di sini ya. Lanjut, nah ini juga berupa ringkasan yang tadi ya. Leher ini kan memiliki energi, ini otot. Nah, titik tumpunya di sini adalah berada di leher ini, di sini, di tulang leher ini. Makanya bebannya ada di dagu wajah ke atas ya. Nah, ini konsepnya pengungkit tuas pengungkit jenis pertama ya. Untuk yang ini, kemudian ini tuas pengungkit jenis kedua, dan ini yang ketiga ya. Sama aja kayak tadi, oke? Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Silahkan kerjakan latihan soalnya. Bila ini masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi Ibu melalui WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.